Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, dimanapun kita berada. Selamat datang kembali di ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Bapa. Engkau sangat teramat baik Bapa untuk setiap hidup kami Bapa. Di balik setiap pandemik ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk lebih lagi setiakan Engkau Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau pakai kesempatan ini Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu Bapa. Persiapkan hati kami lebih sungguh lagi untuk datang dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu yang layak disembah dan layak dipuji Tuhan Yesus. Kita akan puji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman-Mu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Sujud di altarnya, bebaskanku. Dia ubahkan hidupku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Lebih dalam lagi untuk Tuhan, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sorakan sujud di altarnya. Bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang di altar. Dengan
Bapa. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. lebih lagi, lebih sungguh, lebih dalam, katakan sujud. Sujud di altarnya, Ku bawa hidupku. ku bawa hidupku. Amin, amin. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi Saat datang. saat datang di altarnya. Mari sembah Tuhan. Oh, Haleluya, Yesus Amin, amin. Kami datang untukmu Tuhan. Kami sanjung Engkau Dia Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Bapa, Kau Allah yang hebat. Kami berserah kepadamu. Kami sujud kepadamu ya Yesus Tuhan. Tiada yang lain sepertimu, tiada yang sama sepertimu Yesus Bapa. Haleluya. Jesus, 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 You are more than anything to us. Oh Lord, Haleluya. tiada yang sama sepertimu Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah nama ya Tuhan ku ajaib. Haleluya, Kami bersyukur, hanya bagi Dia Tuhan. Raja, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian. Yes, lebih lagi untuk Tuhan. Hormat serta Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. kekal selamanya. Katakan bagi Yesus. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Lebih dalam katakan
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sampai detik hari ini Tuhan, kami ada sebagai kami ada bukan karena kuat hebat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu ya Yesus Bapa. Oh Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan pertemuan persekutuan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kira Kau hentikan Tuhan pandemi ini segera cepat Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama-sama di keluarga-Mu Tuhan Yesus, keluarga perjalanan Allah Bapa. Oh haleluya Bapa. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus lebih dalam lagi Tuhan, untuk perkatakan dengan iman Bapa, untuk kami lebih kuat lagi akan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, kita kepujian ini untuk sambut firman Tuhan. Haleluya. Katakan Bapakku datang dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang, Amin. Menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. ku percayakan ada bagiku. Dengan imanmu katakan, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatan-Mu Bapa. perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, oh, Ku nyanyi haleluya. yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. perbuatan-Mu. Sama-sama kita katakan di hidupku, yes. Di hidupku. Lebih dalam lagi untuk firman Tuhan, lebih dalam lagi kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, katakan Bapakku datang. Amin. Bapakku datang, Menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. ku percayakan Ku percayakan ada bagiku
kekuatan dalam Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mau nyanyi haleluya di hadapanmu ya Tuhan, ya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ada sesuatu yang terjadi atas hidup kami ya Bapa. Ku nyanyi haleluya. Kami dikuatkan dengan firman-Mu ya Yesus, Lord. Sungguh kau hebat, Amin. ajaib perkasa Yes. perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Be more to God. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Oh, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. amin. Sungguh kau hebat, Yes, Lord. ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, oh. Di hidupku. Haleluya. Di Makasih, hidupku sesuatu terjadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Lord. Oh Tuhan, kami datanglah pada hadirat-Mu Tuhan untuk siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Persatukan hati kami untuk mendengarkan Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Amen. Tuhan Yesus. Bicaralah Tuhan untuk supaya menguatkan hati pikiran Yes. kami Tuhan. Untuk satu Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kemurahan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya dalam kondisi yang sehat karena kemurahan Allah tetap menyertai kita. Dan sesuai dengan tema bulan kita akan belajar tentang mengabdi kepada Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius yang ke-7 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Mengabdi kepada Tuhan berasal dari kata abdi. Mengabdi kepada Tuhan diartikan sebagai melayani Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, sebab sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita punya kewajiban sebagai bentuk ucapan syukur untuk berbakti kepada Tuhan atau melayani Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, pada minggu ini saya mau membawa kami merenungkan kebenaran firman tentang mengabdi kepada Tuhan dengan cara bagaimana kita dapat melakukannya. Karena mengabdi kepada Tuhan berbicara memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu, mempersembahkan pelayanan yang paling baik dan bahkan terbaik bagi Allah itu. Pertanyaannya bagaimana kita dapat melakukannya sehingga pelayanan yang terbaik pasti menyukakan hati Tuhan. Yang pertama yang saya temukan di perikop yang kita baru baca, yang pertama adalah kita harus selalu mendengar
arahan firman Tuhan. Saya mengulangi, kita harus selalu mendengar arahan firman Tuhan. Kita melihat ayat yang 24 dan 26. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku. Itu penting. Di ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Jadi sebelum kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, kita lebih dulu perlu mengetahui apa yang diperintahkan. Dan untuk hal itu akan membutuhkan yang namanya pendengaran akan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan arahan bagi kita. Oleh karena itu saudara, mendengar menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Karena kalau kita salah mendengar, kita pasti salah dalam melakukan perintah yang kita dengar. Kalau perikop ini didahului dengan perikop sebelumnya yang berbicara tentang pengajaran palsu, saudara. Artinya kita disadarkan melalui ayat-ayat ini bahwa di akhir zaman terlalu banyak pengajaran yang muncul. Sehingga kalau saudara dan saya tidak bisa membedakan antara yang daripada Tuhan dan tidak, kemungkinan besar saudara bisa salah melaksanakan yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata dengan jelas di dalam Yohanes 10 ayat 4-5. Dia berkata ketika dia berbicara tentang gembala yang baik, dia katakan jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik dan melambangkan orang yang percaya kepadanya sebagai domba-dombanya, dia memberi gambaran yang jelas dengan berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya dan tidak mungkin mengikuti suara dari orang asing karena suara itu tidak dikenal oleh mereka. Maka saudara, kita punya kewajiban sebagai orang yang mengabdi kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan itu dan dengan sungguh-sungguh memperhatikannya. Karena kalau tidak saudara, kemungkinan besar kita bisa disesatkan oleh pendengaran yang lain. Karena hari ini ada terlalu banyak suara, tetapi pertama sebelum mengabdi kepada Tuhan, kita perlu mengetahui kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu disampaikan melalui firman-Nya. Dan firman-Nya menjadi arahan supaya kita dapat hidup dalam kehendak Tuhan tadi. Oleh karena itu poin pertama, saudara tidak akan mungkin melakukan kehendak Tuhan kalau saudara tidak lebih dulu mengetahui kehendak Tuhan. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan, saudara dan saya perlu mendengar yang namanya suara Tuhan, ia adalah firman-Nya dan pedoman hidup yang Dia tetapkan. Ini sangat penting untuk kita saudara, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran atau pendapat manusiawi yang muncul belakangan ini. Ini yang pertama saudara, dan sangat penting untuk kita untuk dipahami, karena di sini kita bicara dua macam dasar. Yang bagian kedua di ayat 26 pun, mereka pun mendengar. Dikatakan barang siapa mendengar, artinya pendengaran itu sangat penting. Karena kita tahu bahwa melalui pendengaran muncul juga iman. Jadi, tetapi pendengaran yang munculkan iman adalah pendengaran dari firman Kristus. Bukan pendengaran atas gosip. Bukan pendengaran atas berita-berita di TV atau pendapat-pendapat orang banyak. Tetapi iman akan timbul dari pendengaran atas firman Kristus yang kita dengar, dan kita akan mendapat arahan yang pasti karena firman Kristus adalah kebenaran. Dan ketika saudara dan saya sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah, yang adalah Tuhan kita, kita akan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dengan baik dan benar. Ini yang pertama saudara. Jadi mendengar, saya mengingatkan, sangat-sangat penting. Dan saudara bisa mendengar suara Tuhan atau pesan Tuhan melalui firman-Nya, itu Alkitab. Ketika saudara dan saya terus menerus merenungkannya siang dan malam, mengambil waktu
untuk meneliti firman sehingga pengertian-pengertian dengan kehendak Tuhan akan muncul, sehingga saudara dan saya pasti berjalan dalam kebenaran yang saudara ketahui. Ini sangat-sangat penting. Saudara bisa mendengar suara Tuhan melalui doa. Tuhan berbicara di hati saudara melalui cara apapun, tergantung dan terserah kehendak Tuhan untuk berbicara kepada kita. Yang pasti kita harus memposisikan diri kita dalam posisi yang pas untuk dapat mendengar firman Tuhan. Dengan cara mungkin mendengar khotbah ini, dengan cara mendengar khotbah di YouTube, dengan cara merenungkan Alkitab saudara secara pribadi. Pokoknya saudara dan saya diwajibkan sebagai hamba untuk mengetahui kehendak Bapa, dan kehendak Bapa terdapat di dalam firman yang Dia ucapkan. Maka pastikan firman Tuhan yang saudara dengar dan bukan firman yang lain. Pewahyuan dari Tuhan yang saudara terima dan bukan pewahyuan dari dunia ini. Karena pewahyuan dunia ini akan membawa saudara ke jalan yang salah yang disebut kesesatan. Tetapi firman Tuhan akan menarik saudara masuk di dunia yang disebut kebenaran dan terang, sehingga saudara pun akan melangkah dalam terang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya dapat mengabdi atau melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu, karena itu adalah kewajiban kita. Yang kedua yang saya temukan adalah kita harus melaksanakan arahan perintah yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita dengar. Saya mengulangi, kita harus melaksanakan, melakukan perintah yang sudah kita ketahui sebelumnya. Maka ayat 24 yang tadi berkata kembali, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan kata bijaksana. Orang yang mendengar tidak dikatakan bijaksana karena tidak cukup mendengar. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan disebut orang bijaksana. Kenapa? Mendengar dan melakukan adalah satu kesatuan. Mendengar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan melakukan sebagai tindakan ketaatan kepada Tuhan yang kita layani. Karena ketaatan sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Maka kita perhatikan saudara di dalam Alkitab, Yakobus 4 ayat 17 berkata, jika saudara tahu melakukan sesuatu yang baik dan tidak melakukannya, saudara berdosa. Jadi kalau saudara dan saya hanya mengetahui, mendengar dan tidak melakukan, saudara bukan bijaksana. Tetapi di ayat 26 dikatakan saudara adalah seperti orang yang bodoh. Maka penting mendengar dan melakukan. Maka Yakobus yang sama berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita mengabdi kepada Tuhan bukan sekedar melalui pengetahuan yang kita terima melalui pewahyuan akan firman Allah, tetapi kedua, kita dipanggil, kita didorong untuk melakukan atau menaati setiap firman yang kita ketahui. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pasti menyenangkan hati Tuhan itu, saudara. Saya mengambil contoh perumpamaan di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32 yang berbicara tentang orang tua yang memberi perintah kepada dua anaknya yang berbeda. Yang satu berkata, "Ya, saya akan melakukannya," tetapi dia diam tidak melakukannya. Yang kedua tidak mau melakukannya awalnya, tetapi belakangan dia sadar dan memutuskan melakukan perintah bapaknya. Sehingga Yesus bertanya, di antara yang kedua, siapa yang melakukan kehendak Bapa? Murid-murid menyatakan yang kedua, yang telah melakukan apa yang Bapa telah perintahkan. Artinya mengabdi kepada Tuhan sangat-sangat tidak bisa dilepaskan antara pendengaran atau pengetahuan akan firman yang disampaikan oleh Tuhan sebagai bahan yang menjadi petunjuk untuk melangkah. Tetapi bagian kedua adalah melakukan apa yang sudah kita ketahui. Maka saya mengambil contoh. Saudara untuk pergi ke Surabaya perlu tahu cara pergi ke Surabaya. Saudara perlu mengetahui bahwa saudara harus ke bandara, saudara harus beli tiket, saudara harus jam berapa berangkat, pesawat apa yang akan dinaikkan. Barulah saudara bisa naik di pesawat itu,
pergi ke bandara, naik ke pesawat, berangkat dan sampai ke Surabaya. Artinya tidak cukup saudara tahu pesawatnya pesawat yang mana, jam berapa. Kalau saudara tidak melangkah untuk ke bandara, saudara tidak akan pernah sampai kepada kota yang disebut Surabaya. Artinya antara pengetahuan kita akan kebenaran, pendengaran kita akan firman, dan tindakan melakukannya sangat-sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Dan orang yang mengabdi dan melayani Tuhan berkenan kepada Tuhan karena mereka tahu kehendak Tuhan tetapi juga melakukan kehendak Tuhan. Tidak cukup untuk mengakui kita adalah orang yang mempercayai Yesus, mengikuti Yesus, mengetahui kehendak Yesus, tetapi tidak melakukannya, sia-sialah pengetahuan kita. Maka kitab yang sama berkata, barang siapa mengetahui banyak, akan dituntut banyak. Lebih banyak saudara dan saya mengetahui perintah dan kehendak Tuhan. Lebih banyak juga saudara dituntut untuk melakukannya. Dan mengabdi kepada suatu Tuhan mengharuskan sebuah tindakan ketaatan. Kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia taat dan keluar dari rumah bapaknya. Semua orang yang dipanggil Tuhan melangkah dalam ketaatan. Dan ketaatan itu sangat-sangat menyukakan hati Tuhan. Maka saya menganjurkan kepada setiap kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan, jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Jangan menjadi orang Kristen yang santai. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa saudara dipanggil untuk mengetahui kehendak Allah tetapi juga melakukannya. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang mengabdi dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan pasti Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan, dan kita pun mengalami yang namanya kesukaan. Karena melakukan kehendak Tuhan menyukakan hati kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita pasti penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita melakukan bagian kita, kita pasti bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Oleh karena itu saudara, saya menganjurkan dan mendorong saudara semua, dimanapun berada, barang siapa mendengar video ini, untuk mengabdi kepada Tuhan sungguh-sungguh. Artinya jangan menjadi orang awam yang berkata firman Tuhan untuk pendeta saja, firman Tuhan untuk orang-orang yang melayani di gereja. Bukan. Saudara sejak menerima Yesus punya kewajiban mengetahui kehendaknya. Dan itu berlangsung terus menerus karena Tuhan terus berbicara melalui firman-Nya, sehingga saudara dan saya yang mengetahui kebenaran itu akan membuat saudara melakukannya dengan benar dan tepat. Itu penting buat saudara dan saya. Jadi saya mengulangi bahwa mengabdi kepada Tuhan atau melayani Tuhan berbicara tentang menyenangkannya, berbicara tentang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan tanpa mengetahui kehendak Tuhan, saudara tidak dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maka penting saudara, poin pertama dalam pengabdian kita memposisikan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, memposisikan diri kita untuk mendengar arahan yang diberikan melalui firman itu, sehingga di poin kedua kita akan dapat melakukan apa yang kita ketahui dengan akurat dan tepat. Karena sudah tahu arahnya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu kebenarannya. Jadi pertama mulai dari yang namanya pendengaran, pengetahuan kita dapatkan, dan yang kedua, kita melakukan kebenaran itu. Kebenaran itu dilakukan sehingga melalui kebenaran yang kita lakukan, Tuhan disenangkan, namanya dimuliakan, dan kita disebut umat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun berkenan itu melalui iman, saudara harus tahu iman juga disertai oleh perbuatan sebagai bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus kita, yang menganugerahkan status anak dan hamba kepadanya. Itu adalah anugerah saudara. Demikian saya sampaikan pada hari Minggu ini. Selamat menikmati karya dan anugerah Tuhan, dan bersyukur senantiasa dengan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan sebab Dia baik dan sebab Dia mengasihi saudara. Sebagai ucapan kasih saudara kepada Tuhan, marilah persembahkan yang terbaik melalui pengabdian kita kepadanya. Saya berkata Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.